Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Nanda, dan 2012 tepat 3612 dari PGSD Fakultas Hubungan dan Pendidikan Fakultas Pendidikan Kebencanaan. Dosen pengampu Dr. Haji Nurul Saya PDI. Subtema Rencana Pembangunan Jangka Panjang 20 tahun. Pembangunan jangka panjang 20 tahun merujuk pada rencana atau upaya pembangunan yang dirancang untuk berlangsung selama periode 20 tahun dengan tujuan mencapai perubahan atau perbaikan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat seperti ekonomi, sosial, politik, dan lingkungan. Tujuan pembangunan jangka panjang. Yang pertama, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, menyediakan layanan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur yang merata. Yang kedua, menjaga keberlanjutan ekonomi, meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan. Yang ketiga, pembangunan infrastruktur modern, membangun infrastruktur yang mendukung pertumbuhan dan konektivitas. Yang keempat, mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi, menciptakan kesempatan ekonomi yang lebih merata untuk semua golongan. Visi-misi pembangunan 20 tahun Indonesia maju, sejahtera, dan berkelanjutan pada 2044. Pencapaian negara dengan ekonomi yang kuat, masyarakat yang adil, dan lingkungan yang lestari. Yang kedua, fokus pada pemanfaatan teknologi, pemberdayaan sumber daya manusia, dan pemerataan pembangunan. Misinya yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, kedua, mengembangkan infrastruktur modern dan ramah lingkungan, yang ketiga, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, yang keempat, menjaga keberlanjutan sumber daya alam. Pilar utama pembangunan ada tiga, yaitu ekonomi, sosial, lingkungan. Kalau ekonomi, meningkatkan daya saing global, menciptakan lapangan kerja. Kalau sosial, mengurangi kemiskinan, meningkatkan pendidikan dan kesehatan. Dan kalau lingkungan, konservasi alam, energi terbarukan, dan pengelolaan sumber daya alam. Sektor prioritas pembangunan ada ekonomi dan industri, ada infrastruktur, yaitu transformasi energi dan teknologi, ada pendidikan dan pelatihan keterampilan, ada kesehatan dan kesejahteraan sosial, dan yang terakhir lingkungan dan keberlanjutan. Strategi pencapaian. Yang pertama, pembangunan infrastruktur, pembangunan jaringan, transportasi, energi, dan komunikasi. Yang kedua, peningkatan sumber daya manusia, seperti program pelatihan dan pendidikan berbasis teknologi. Yang ketiga, diversifikasi ekonomi, memperkuat sektor-sektor non-energi. Yang keempat, reformasi kebijakan, perubahan kebijakan yang mendukung inklusivitas sosial dan ekonomi. Indikator dan metrik yang akan digunakan untuk mengukur kesuksesan pembangunan yaitu PDB per kapita, 2. tingkat pengangguran, 4. indeks pembangunan Indonesia atau IPM, yang keempat presentasi pengurangan kemiskinan, yang kelima indeks kualitas lingkungan. Tantangan utama yang mungkin saja muncul dalam pelaksanaan rencana pembangunan yaitu ketergantungan pada sumber daya alam, perubahan iklim dan dampaknya terhadap sektor pertanian, kesenjangan sosial dan ekonomi, potensi hambatan politik atau birokrasi. Keberlanjutan pembangunan. Fokus pada keberlanjutan pembangunan untuk generasi yang mendatang. Yang pertama, meningkatkan kebijakan hijau dan ramah lingkungan. Yang kedua, pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Yang terakhir, memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan konservasi. Baiklah, dari penjelasan saya tadi saya akan menyimpulkan rencana pembangunan 20 tahun ini akan membawa perubahan signifikan dari berbagai sektor. Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat itu sangat penting. Implementasi yang efektif akan mengarah pada kemajuan dan keberlanjutan jangka panjang. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya. Jika ada salah, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.